awwalu syai'in yuhasabu fil qabri as-salah. Pertama kali seseorang itu nanti ketika diliang lahat di kuburnya, yang pertama kali dipertanyakan adalah as-salah. Oke, salat. Bagaimana salatnya dia? Salatnya baik, hubungan antara dia dengan Allah baik, salatnya mantap, optimal, maksimal, otomatis hubungannya dia dengan Allah juga bagus, baik dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, lama 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul lagi. Kembali lagi, alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Semoga semua yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tapi puasa kita menjadikan puasa tersebut sebagai tameng kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghalang kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kertas kita putih lagi, bersih lagi, keluar dari bulan Ramadan seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Alhamdulillah. Seperti biasa, sedikit mengkaji daripada ilmu fiqih. Al-Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Wasalna fi mabhath as-salah, mazilna fi sifat as-salah. Kita masih berada di pada sifat as-salah. As-salatu dikatakan bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia, awwalu syai'in yuhasabu fil qabri as-salah. Pertama kali seseorang itu nanti ketika diliang lahat di kuburnya, yang pertama kali dipertanyakan adalah as-salah. Oke, salat. Bagaimana salatnya dia? Salatnya baik, hubungan antara dia dengan Allah baik, salatnya mantap, optimal, maksimal, otomatis hubungannya dia dengan Allah juga bagus, baik dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, salatnya hancur, salatnya banyak yang bolong, salatnya tidak karuan oleh billah, berarti hubungan dia sama Tuhannya tidak karuan. Hubungan dia sama Allah hancur. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan jangan pernah menjadi orang yang bangga, sombong kalau cuman mengerjakan wajibnya saja. Saya ini anak sembahyang subuh, andani kok. Anak iki sembahyang subuh. Bangga deh sembahyang subuh. Anak iki tangine jam 5. Sembahyang subuh. Bangga dia dengan sholat subuhnya. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Ente tahu anak kemarin apa? Sembahyang isya. Terus itu sudah kewajiban bagi kita. Anak 5 waktu sebulan tidak bolong, wajib. Jangankan sebulan, seumur hidup ketika dia mulai balik sampai meninggal, wajib harus dilakukan sholat 5 waktu. Dan bukan menjadi kebanggaan bagi seseorang kalau dia melakukan 5 waktu. Seakan-akan seperti apa? Seperti kalian. Ayo, kerja. Disuruh apa? Disuruh bersihkan misalnya kantor. Bersihkan rumah. Kerjanya seperti itu. Ketika bersih, masa dia dipuji? Ya memang kerjaannya. Tapi kalau enggak, dia cuma bukan hanya membersihkan, merapikan. Bukan hanya membersihkan dan merapikan. Dan lain sebagainya dia lakukan, diperindah sehingga tuan rumah itu loh, yang bukan kerjaannya dia tapi dia lakukan ikhlas karena untuk menyenangkan tuan rumah, karena untuk menyenangkan hati yang bayar dia dan lain sebagainya, baru dia patut untuk berbangga. Dengan cara ini dia bisa dekat dengan tuan rumahnya, benar enggak? Dengan cara ini dia bisa dekat dengan bosnya. Begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau cuma kita dengarkan sunnah fardu-fardu saja, ya tidak patut bangga. Tapi kalau kita lakukan sunnah, "Mataqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah." Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta, suka sama hamba ini tadi, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yubdishu biha, wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Kalau aku sudah cinta sama hamba ini tadi, kalau aku sudah sayang sama hamba ini tadi, niscaya pendengaranku menjadi pendengarannya dia. Penglihatanku juga menjadi penglihatannya dia. Jadi jangan salah, orang wali min auliyaillah itu heran, lu iki pakai moco-mocoan iki. Ini pakai jenjenan, enggak ada. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mempunyai sifat apa? Alim, maha mengetahui. Allah mempunyai sifat basir, maha melihat. Allah mempunyai sifat sami'. Kalau dia sudah mengerjakan sunnah, dia sudah dicintai oleh Allah. Dan Allah mengatakan bahwasanya pendengaran yang dia dengar adalah pendengaranku. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang heran atau mustahil, bahwasanya dia mendengarkan sesuatu yang jauh. Makanya lihat ulama-ulama, cerita-cerita ulama kita. Dia duduk di depan orang, oh saya dapat kabar seperti ini. Padahal tidak ada yang datang sama dia. Saya melihat seperti ini, padahal tidak ada yang dilihat. Depannya tembok. Kalau yang seperti ini, jangan dilihat, jangan dikatakan mustahil. Karena dia sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembali ke era 1400 tahun yang lalu. Orang di zaman itu, mereka punya pikiran enggak bahwasanya akan ada alat teknologi komunikasi untuk saling telepon-menelpon pada zaman itu. Mereka mengatakan enggak mungkin. Enggak mungkin zaman itu. Tapi zaman sekarang terjadi. Masuk akal enggak? Orang kalau video call dari Australia, luar negeri. Saya bilang, saya loh ngelihat siapa? Ngelihat misalnya siapa? Habib Umar bin Hafidh. Percaya? Ya percaya. Kenapa? Karena ada apa? Video call. Tapi kalau orang dulu ngomong, kenapa? Saya ngelihat Ka'bah, padahal saya di Surabaya. Saya ngelihat Ka'bah. Wah, ini bahaya ini. Cekal Satpol PP enak. Orang dulu nggak percaya sama seperti. Kita pun nggak percaya bahwasanya nanti ke depan ada namanya pintu apa? Teleportasi. Tahu itu pintu teleportasi? Buka pintu, masuk ke kota lain. Masuk akal nggak? Sekarang nggak masuk akal. Tapi nanti kemungkinan terjadi. Mobil jalannya pakai udara, ada nggak? Sekarang udah masuk akal. Tapi kemungkinan nanti bisa terjadi. Dan ini semuanya sudah terjadi dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang mengatakan mustahil, orang mengatakan tidak mungkin. Nah ini orang tidak belajar seperti ini. Ini dari hadis atau sabda Nabi melalui daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah." Sampai aku cinta. Jadi jangan cuma kerjakan satu sunnah. Aku mau qobliyah fajr. Mari aku paling dicintai ya Allah. Andaro aku Ramadan nih. Salat witir 3 rakaat. Salat tarawih 20. 2 mari isya jam 8, 2 jam 9, 2 jam 10, 2 jam 11. Pokoknya 20. Terus bangga. Enggak, hatta uhibbah. Sampai aku cinta. Jadi nggak cukup kalau cuma 1 tahun mengerjakan sunnah, 2 tahun, makanya ada namanya puasa sunnah, sholat sunnah, ada namanya zakat wajib, ada namanya sodakoh, ada namanya haji farad, ada namanya haji sunnah, ada namanya umratul farad, ada namanya umratul tatawwu'. Yang tatawwu', yang sunnah ini digunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Kalau sudah ada, jadi tidak mungkin orang tidak sholat tiba-tiba dia mengatakan bahwasanya saya dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba ngomong telepon. Coba kabar. WA dia duwe nomornya. Taruh nomor simpati apa-apa. Jaringannya, Mbok. Tenji.
versi lagi di atasnya, Beb. Tenji. Sidratul Muntaha langsung. Ya. Waliyadu billahi min dzalik. Aneh ya. Orang seperti ini sholatnya siang malam ya, namanya puasa Daud. Sebagian orang mengatakan sholat Daud, sehari sholat sehari enggak, sehari sholat sehari enggak. Ada istilahnya, Anda baru dengar ya? Puasa Daud, puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Ada sholat Daud, sholat enggak. Astagfirullahaladzim. Menisbatkan sholat kepada Nabi Daud. Ya betul Nabi. Malak oleh bid'ah itu ya. Fitnah. Sekarang udah, anak mau sholat Daud gitu. Dikiaskan sama puasa Daud oleh Alhamdulillah min dzalik. Orang enggak sholat, ya enggak usah. Hatta dia bisa terbang. Kata Syekhi, wa hakadha min ba'di syuyukh, Syekh Bakar Bulbagi wal Hibsani Syadri beliau pernah mengatakan, kalau ente lihat depan ente sendiri ada orang terbang dan jalan di atas air, tapi takwanya dia kurang sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah percaya dia. Kalau sholatnya kurang, jangan pernah percaya dia. Kalau kita mah sekarang enggak ya? Ya, pokoknya muluk wae alim. Banyune iso ngarakno sugih, alim iki. Alim. David Copperfield wali. Iya. Minta air di Habib tambah kaya, wah Habib iki wali. Nek minta air di Habib tambah kiri, wah gak wali ya Habib. Beb, anak jalan banyak, Beb, cek sama sugih tambah kiri, wah gak wali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi paling dekat. Beliau sebelum sahabat menjadi sahabat Nabi termasuk salah satu pedagang paling kaya. Tukunya 16. Sampai kalau punya toko di Sasak 16. Seumur hidup 7 turunan enggak kerja. 16 tokonya. Hewannya itu di mana-mana, ternaknya di mana-mana, terkaya, ganteng, tampan, akhlaknya karimah baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat Nabi, rela jihad bersama Nabi dan sebagainya, tak meninggal dunia kecuali cuma satu yang dia punya, kafan. Pakaian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan kafan. Mana tokonya? Semua yang hilang fisabilillah. Terus mau kita katakan bahwasanya Nabi itu bukan wali? Alhamdulillah. Bahaya yang seperti itu. Mereka cuma ambil enaknya saja. Ya, pahitnya tidak mau. Baik, galak as-salah. Itu masih pembahasan tentang salat. Sampai daripada pembahasan furudus salah. Kita sampai daripada pembahasan furudus salah. Fardu-fardunya salat. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama yang harus dilakukan orang ketika salat adalah an-niyah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyah. Artinya apa? Artinya semua perlakuan kesahannya itu tergantung dengan niat. Kita diberikan pahala itu karena niat. Niat itu fungsinya apa sih? Fungsinya niat itu dua. Apa? Yang pertama, tamyiz maratibul ibadah. Kita bisa membedakan martabat ibadah. Ini yang sunnah, ini yang fardu. Contoh, kita sholat sunnatul fajr sama sholat fajar, sama sholat subuh. Sholat sunnah subuh sama sholat subuh, sama-sama 2 rakaatnya enggak? Sama. Yang membuat beda apanya? Niatnya. Tamyizu maratibil ibadah. Kita bedakan maratibil ibadah. Ini fardu, ini sunnah. Ini sunnah, ini yang sunnahnya pakai waktu, pakai sebab, ini yang sunnahnya sunnah mutlak. Membedakannya dengan niat. Itu yang pertama. Tujuan niat yang kedua adalah tamyizul adah 'anil ibadah. Kita juga bisa membedakan mana yang menjadi kebiasaan dan mana yang ibadah. Contoh gampangnya, mandi mau habis Jumat. Mandi enggak habis Jumat? Masuk ke atas, Bang. Sebelahnya kak husuk sembahyang. Bisa sing dosa sampean. Gara-gara sampean ndek ghibah. Gara-gara sampean ndek mbok medeni gitu. Cuma ngarep aku gak lungguh deh gini, pindah deh. Subhanallah sampai di gunung sisa. Masya Allah. Ini mandi sebelum Jumatan, jangan dijadikan kebiasaan. Aku biasa ket biyen mulai cilik nek sak gorongnya Jumatan niku atus. Jangan dijadikan kebiasaan, enggak dapat pahala. Kasih niat di situ. Nawaitul ghusla li salatil Jum'ah.
Nawaitul ghusla li huduri salatil Jum'ah. Jadi pahala. Buang airnya enggak mubazir, dapat pahala. Dapat pahala. Kalau cuma gebiar, enggak ada niat, kita mah rugi di air, enggak ada pahala. Jadi kan niat. Jalan kita ke sini, ke tempat sini, jangan dijadikan kebiasaan. Terus aku bendina apa ini? Sabtu, ya ke rumah Habib Mahdi. Wis bendina kebiasaan kayak ngono. Akhirnya melaku. Namanya siapa? Namanya konco nyeluk iki melaku kebiasaan. Enggak dapat pahala. Jadikan jalannya kita di sini sebagai ibadah, jadi pahala. Jadi pahala jalan. Niat. Oh, saya mau ambil ilmu, saya mau hadir majelis maulid. Jangan jadi biasa. Terus kebiasaan. Kayak enak Habib Mahdi hadir lagi. Enak hadir. Jangan dijadikan kebiasaan. Kasih niat supaya dapat pahala. Itu fungsinya niat. Apa? Tamyizu maratibil ibadah sama tamyizu adah anil ibadah. Kita bisa membedakan martabat ibadah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang enggak. Sama kita bisa membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Pakai pakaian. Jangan dianggap biasa loh pakai pakaian ini. Ini pakaian ini ada niatnya. Ketika kita ini pakai pakaian ini, kenapa? Niru aslafna, niru orang-orang dulu. Orang kalau pakai pakaian ini mana mau maksiat. Ya, makanya dikatakan mantarak libas ahlih, orang siapa meninggalkan libas ahlunya, libas orang-orang terdahulu, maka dia dalam kemaksiatan bisa lebih jatuh terjerumus. Anggap saja kita di mall pakai sarung kopiah, sama kita di mall pakai celana. Kalau kita di sarung pakai kopiah malu mau masuk tempat karaoke. Tapi kalau pakai celana, kalau singkat, menelo gak ketemu manek bek wong iki. Masuk, ya kan? Karena pakaian itu sendiri punya share, kopiah punya share, sarung punya share. Ketika kita pakai dengan niat, dapat pahala. Semuanya jadikan niat. Tanya Al-Habib Syekh Ali Syakran atau ba'd al-masyayikhna punya kitabun niyah. Bangun tidur, niat apa aja sih yang mau dibaca? Niat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan tidurnya pun jangan dijadikan kebiasaan. Wis aku biasa nek wis jam 11 iki turu. Nek wis biasa jam 12 turu ya wis nek ngantuk turu. Jangan. Jadikan tidurnya kita ini sebagai butuh semangat buat besok untuk beribadah kepada Allah. Pahala tidur. Ya kan? Tidurnya menjadi pahala. Listriknya enggak sia-sia. Dapat pahala. Kita nafkahi istri kita. Jangan cuma hanya sekedar kebiasaan. Wis aku berminggu ngai sekian, berhari ngai sekian, berini ngai bulan, ada sebulanan, ada mingguan, ada harian kan. Ngasih nafkah seperti ini biasa. Enggak dapat pahala. Tapi ketika kita niatkan, saya niat ini untuk nafkahi istri saya, kewajiban bagi saya. Kita niatkan, jadi pahala. Makanya itu tadi. Kembali ke hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Semua perbuatan itu harus terbarengkan dengan nih. Fa inna likulli imrin ma nawa. Orang itu punya niat masing-masing. Orang hijrah, ya kita pindah dari Surabaya ke kota lain. Misal ada hall kemarin ya di Tanggul. Niatnya kenapa ke Tanggul? Ada yang niatnya hadir hall, ada yang niatnya cuma tamasya. Ada yang niatnya cuma kepengin hadir bazar, ada yang niatnya kepengin hadir marawis. Ada yang niatnya cuma kepengin hadir samar, ada yang kepengin rame-ramean tok rak sewe cek diwara melok. Kenapa itu? Wis aku ndak tau melok cek diwara melok wae wis. Gak apa-apa wis. Orang semua tergantung niatnya. An-niyah matiyah. Niat itu adalah tunggangan kita, kendaraan kita. Dengan niat nanti kita akan dituju walaupun suatu pekerjaan. Cuma niat yang bisa membedakan. Niat. Makanya ada satu cerita sedikit istitrat. Ada satu cerita, salah satu orang ini setiap pagi dia tuh punya buku sendiri, buku niat ya. Jadi setiap pagi dia niatnya banyak, masya Allah. Niat mau sholat ini, niat mau sedekah, niat mau nolong orang, niatnya banyak. Cuma kadang dalam sehari itu yang dilakukan cuma beberapa. Misal niatnya 50, yang dilakukan mungkin 30, mungkin 25, enggak semua. Falam mamat, ketika ini orang meninggal, kemudian panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Galim ya fulan. Oh, nanti amal itu banyak ya. Anda pernah melakukan amal ini. Galau ya Rab, Anda enggak pernah sedekah sebanyak itu ya Rab. Ya Rab, Anda enggak pernah sholat sebanyak itu ya Rab. Ya Rab, Anda enggak pernah ini. Ya Rab, Anda enggak pernah ini. Ya Rab, Anda enggak pernah gini, itu cuma niatnya saja ya Rab. Gal niatnya orang mukmin itu dihitung satu pahala. Enggak dilakukan.
dihitung satu pahala. Niatnya saja. Kalau kita lakukan amal baik tersebut bisa menjadi 10 atau lebih. Pahala tersebut. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajruha. Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan suatu amal baik tapi tidak tercapai, maka dia tetap dapat pahala 1. Dapat pahala 1. Karena kita orang enggak. Tangi dulu kadang enggak niat. Sama. Tapi intinya satu, ketika niat apa? Dia harus ketika ada momen waktu luang dia harus melakukan. Jangan cuma kita niat bangun tidur, niat sholat sunnah 1000 kali, niat zakat 1M, niat sedekah 1 miliar, niat puasa 76 hari, niat ini, niat ini. Niat toh. Kon lakon ini ono duit. Oh, cuy, manik duit. Subhanallah dikasih hari itu 1M sama Allah, mau apa? Sedekah no. 1M. 1 kali masak. Tapi memang benar-benar dilakukan. Ini yang dapat pahala. Man hamma bihasanati. Punya keinginan untuk melakukan hasanah, tapi tidak tercapai. Bukan tidak dilakukan, tidak tercapai. Ada waktu untuk sholat Qobliyatul Fajr. Entah naik ngenteni qomat. Turu di masjid. Iso sembahyang fajar. Aku niat pokoknya ditulis mbek Gusti Allah. Sepi masjid. Aku mari riyo poso 6 hari kan sunnah. Man shama Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal fa ka'anna shama ad-dahr kullaha. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, itu enggak harus berturut-turut, enggak harus langsung hari kedua, enggak. Mau hari kedua boleh, mau hari ke-10, intinya di bulan Syawal masih ada nih waktunya. Faka'anna shama ad-dahr kullah. Maka orang tersebut cuma berpuasa 36 hari atau 35 hari seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Niat ya. Aku mau mari hadir taklim. Aku apa puasa Syawal. 6 hari Syawal. Hari pertama ndak oleh puasa haram. Hari kedua eman ono gulai. Hari ketiga eman ono lontong. Hari keempat ono soto. Hari kelima ono iki ndak puasa ya. Pokoknya ana wis niat enak ini. Akhirnya mlebu surga niate tok sing mlebu surga. Mlebu surga niate tok wong eka. Ala kulli. Itu niat. Niat penting, sangat-sangat penting sekali. Orang itu bisa dibedakan karena niatnya. Orang itu bisa dikatakan soleh apa enggak lillahi ta'ala karena niatnya ikhlas apa enggak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau dia mau sholatnya fardu, ya harus jelas ya, harus ada kalimat usolli fardhon sama apa yang mau dia sholati. Zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Usolli fardhon zuhri, usolli fardhon asri dan lain sebagainya. Ini harus. Adapun sisanya usolli fardhon zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala itu sunnah. Tapi ingat, kalau kita mengatakan usolli fardhu dhuhri terus kita keceplosan salah misalnya, salah rakaat atau rakaat ini enggak sah. Lo kan sunnah untuk disebutkan. Tapi kalau ternyata disebutkan salah, harus diulang kembali. Yang wajib cuma 3. Artinya apa? Artinya kalau salah satu di antara 3 ini enggak sah salat. Usolli fardhu dhuhri itu yang wajib. Jadi kalau bingung usolli fardhu dhuhri. Nanti antara dia makmum atau imam, ini niat beda lagi. Kalau dia niat imam, ya harus usolli fardhu dhuhri imam. Kalau dia makmum, harus wajib untuk dia niat makmuman. Ya usolli fardhu dhuhri makmuman. Terus saya udah. Kalau masih ragu, masih was-was ini arba'a raka'atin lillahi ta'alanya, usolli dhuhri fardhon, usolli lillahi ta'ala arba'a raka'at fardhon dhuhri. Putar-putar, paling enak daripada pusing. Akhirnya kalau orang ini was-was ini bahaya. Al-waswis ini bahaya. Tak kasih tahu, orang yang was-was kalau dibiarkan, dia bisa meninggalkan sholat dan waliyadzubillah min dzalik. Parahnya lagi, dia bisa mengatakan waliyadzubillah, dia bisa mengatakan seperti ini. Kenapa kok Allah menyusahkan umatnya? Kenapa Allah kok menyusahkan kepada hambanya? Sesulit apa niat ini? Itu sebagian orang yang waswis sampai meninggalkan sholat. Waliyadzubillah, kalimatnya itu bahaya, bisa kufur waliyadzubillah min dzalik. Jadi orang waswis ini dia harus diobati karena dia nyebar dari hati, nyebar ke semuanya. Banyak itu orang sholat stop. Nah ini waswis, ini bahaya. Ya apa?
Cara ngobatinya langsung aja dikasih gol-gol ulama yang gampang-gampang aja. Sementara, masih terus-terusan. Orang sakit itu minum obat sebentar atau waras ya wis mari. Ya sampai ngombe batuk, ngombe komik. Waras ngombe komik. Ya periksa mari ngono sampai. Operasi mari. Selesai sembuh sudah. Nah, kalau sunnah yang harus diniatkan adalah usolli apa sholatnya? Usolli sunnatul Id misalnya. Usolli kalau Id itu harus dibedakan ya. Idul Fitri sama Idul Adha karena ada dua Idnya. Idul Fitri adalah usolli sunnatul Idul Fitri. Nanti ini akan datang usolli sunnatul Idul Adha. Ya. Ana ya imamnya. Ana imamnya. Tanggung jawab anak itu. Usolli sunnatul Idul Adha. Sakir ya. Itu sunnatul Idul Adha. Usolli sunnatul kusuf, sunnatul khusuf, usolli sunnatul istisqa dan lain sebagainya. Salat usolli sunnatul qabliyah. Qabliyah kalau cuma qabliyah tak, kalau sebutkan qabliyatul zuhri, qabliyatul asri, ya, ba'diyatul zuhri, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya dan lain sebagainya. Itu harus. Tapi kalau lebih subuh, fajar sama. Ya, usolli sunnatul qabliyatul fajri. Atau sunnatul fajar. Boleh. Nah, karena yang fardu itu subuhnya. Usolli fardus subhi. Kalau usolli sunnatul fajri, enggak apa-apa. Sah. Adapun sisanya rakaataini lillahi ta'ala dan lain sebagainya, sunnah. Yang itu yang wajib. Ada lagi yang ketiga adalah salat mutlak. Nah, ini jarang dilakukan. Mungkin tidak ada sudah yang melakukan salat mutlak ini. Apa salat mutlak? Usolli Allahu akbar. Tidak menyebutkan rakaat, tidak menyebutkan salat apa sudah. Artinya apa? Artinya dia sudah salat subuh. Dia sudah salat qabliyatus subhi. Dia sudah salat duha 8 rakaat, sudah salat isyraq, sudah salat istikharah, salat hajah, salat taubah, mau salat apa lagi tapi dia kemudian ibadah. Akhirnya ada namanya salat sunnah mutlak. Usolli Allahu akbar. Sudah. Tapi sekarang enggak ada. Usolli sunnatan enggak. Enggak ada. Usolli tak. Usolli ini Allahu akbar kalimatnya usolli tapi dalam hatinya. Yang wajib cuma qasdul fi'li. Usolli itu yang wajib. At-ta'yin sama fardhiyah fi salatil mutlaq lam yajib. Enggak wajib. Jadi kalau sunnah baik itu salat sunnah yang punya sabab atau salat sunnah yang punya waktu harus ada qasdul fi'lil sama at-ta'yin. Ta'yin itu ditentukan salat sunnah apa yang mau dilakukan. Ya. Salat apa wae. Tahiyatul masjid, salat sunnatul wudu dan lain sebagainya itu harus ditentukan. Nah, baik, salat sunat mutlak itu rakaat ada. Enggak perlu. Tapi terserah, bebas. Ya rakaatnya terserah dia. Boleh langsung 10 rakaat. Boleh. Salam boleh. Yang penting jangan ada satu salam lebih dari 2 tasyahud enggak boleh. Salat itu maksimal 2 tasyahud. Tasyahud awal sama tasyahud karena belum ada tasyahud wasat ya. Ada tasyahud wasat. Tasyahud awal sama tasyahud akhir. Enggak ada namanya tasyahud wasat. Tahu wasat ya? Tengah. Enggak ada. Baik. Kemudian niat. Saya ulang kembali karena banyak khususnya pada zaman sekarang orang itu kadang enggak tahu tempatnya niat di mana. Banyak orang yang gini aja. Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dia jadikan niat itu sebelum takbir. Keliru. Yang wajib al-mu'tamad indana fil madhhab Syafi'iyah. Karena antum masyaallah yang orang-orang ngerti lah istilahnya, bukan orang awam-awam banget. Dalam madhab Imam Syafi'i, kalimat usolli sampai selesai niat itu harus ada di antara Allah sama akbar. Artinya dari mulai hamzatul jalalah sampai ra akbar. Jadi Allah ini angkat Allah itu sudah niat usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri ma'muman lillahi ta'ala. Allah ini niat. Akbar sudah selesai niatnya. Ketika kita menunjukkan ra daripada akbar, niatnya selesai. Aja Allahu akbar saya nak niat deh ma'muman 4 rakaatin dhuhri. Kadang-kadang gitu. Ada banjir bebas. Ada terbalik.
Tidak boleh. Wala ya apa? Wala yamud hamzatul jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzatul jalalah, tidak boleh. Allah tidak boleh. Karena artinya nanti istifham. Ya. Apakah Allah Maha Besar? Dia mempertanyakan kebesaran Allah, bahaya. Ya. Tidak boleh memanjangkan. Nanti insya Allah kalau bentar lagi kita bahas daripada takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Yang penting kita tahu dulu nih niat. Dan niat muhim. Ini niat penting. Karena kalau kita sholat 4 rakaat, 100 rakaat nggak ada niat, nggak sah sholat kita. Nggak sah. Sholat duhur 4 rakaat terus kesal terakhir kan niat. Apa niat itu? Diulangan mana Pak? Diulang lagi sholat. Karena sholatnya nggak sah. Syarat pertama adalah ini jadikan rukun oleh para fuqaha. Jadikan rukunnya sholat adalah niyah. Yang pertama lagi disebutkan rukun sholat niyah. Nah, kemudian yang kedua daripada rukun-rukunnya sholat, wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa kok dinamakan takbir? Karena ada lafaz Allah sama akbar. Kenapa dinamakan ihram? Li'annahu harrama ma ahalallahu sabiqan. Yang dihalalkan sebelum sholat itu setelah masuk sholat diharamkan. Apa? Makan, minum, berbicara. Ketika sholat nggak boleh. Ada alfat tertentu saja yang boleh dibicarakan ketika sholat. Pergerakan nggak boleh. Apa lagi? Dan hal-hal yang membatalkan sholat, istilahnya itu diharamkan oleh Allah. Makanya namanya takbiratul ihram. Makanya ada orang kalau haji namanya muhrim. Kenapa kok namanya muhrim? Orang yang ihram. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dibolehkan sebelum ihram. Itu ketika ihram nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai pakaian yang muhit, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, ya, menutup kepala dan lain sebagainya. Ala kulli hal, menutup kepala, masalah menutup kepala nanti di ihram. Yang penting antum husnudzan. Misalnya insyaallah kita ditakdirkan untuk haji tahun ini, mudah moro-moro ono duit 1M. Aja disedekahno. Haji dhisik. Moro-moro haji plus. Kalau kita di Mekah sana ngelihat orang tutupan kepalanya, ada yang pakai baju muhil, yang penting kita husnudzan. Karena di situ kita nggak tahu mereka pakai mazhab siapa. Kita bukan orang alim yang mengerti 4 mazhab, enggak. Kita cuma mengetahui mazhab Syafi'i. Jadi jangan sembarangan negur orang. Itu kepalanya kenapa ditutup gini. Kalau kita tahu itu jamaah kita, rombongan kita, mazhabnya Syafi'i, sahib kita, keplakan. Kaget. Sahib. Nek duduk sahib aja dikeplak. Hari saat. Ya, nah, kalau gitu teman kita, ya satu rombongan sama kita, dikasih tahu. Al-afu ini kan mazhab Syafi'i. Kenapa ditutup kepala ini dan lain sebagainya? Udah dikeplak temenan, Rek. Ala kulli hal. Tapi kalau di luar, orang lain, orang dari luar, orang negeri kan banyak orang negeri berkumpul jadi satu di sana. Husnudzan dan harus husnudzan. Ya, bermacam-macam soalnya di sana, mutanawwi'. Yang kedua takbiratul ihram. Ini sekarang takbiratul ihram. Syaratnya takbiratul ihram kalau kita nanti insyaallah setelah kitab ini kita baca kitab Safinatun Najah insyaallah. Ini kita bersalah jamiah. Di kitab Safinatun Najah syarat takbiratul ihram itu ada 16. Oke. Padahal kalimatnya Allahu Akbar. Witik kan. Syaratnya 16. Kalau saya ngapal syaratnya hati-hati semuanya enggak sah. Kalau saya ngapal syaratnya hati-hati sembahyangnya enggak hati-hati. Syarat yang paling utama aja. Syarat yang paling utama tidak boleh memanjangkan hamzatul jalalah. Allahu Akbar, tidak boleh. Tidak boleh memanjangkan ba. Allahu Akbar, tidak boleh. Tidak boleh memanjangkan lamul jalalah fawq 7 alifat. Allah sampai 14 ketukan. Ya, 1 alifat itu 2 ketukan. Tahu kan? Dengan kayak ada gira kan? Alif lam mim. Gitu ya. Ada beberapa panjangan. Nah, ini boleh dipanjangkan lamul jalalah sampai 7 alifat. Ada berapa? Ada 14 ketukan. Ketukan bukan 14 detik.
14 ketukan. 14 detik suwe. Ini 14 ketukan. Allahu Akbar. Sebelum 14 detik sudah harus pindah ke akbar. 14 ketukan. Astagfirullah. 14 detik. Allah, jangan diisi nafasnya. Suwen. Enggak. Langsung gitu ya. Iya, itu kan satu ini. Oh iya. Hah? Apa serius saya? Saya tak kantor. Iya. Anak belajar murid wis nunduk-nunduk. Ya, aku istirahat dan fakat Syekh Fadl. Istirahat aja. Syekh Fadl rahimahullah. Mufti Diyar Hadramut, mufti tarikh. Syekh Fadl lahirnya di Indonesia. Syekh Fadl di kalau nggak Cirebon, Bekasi. Bafadl. Nah, Syekh Fadl Bafadl itu jadi mufti, orang paling alim di zaman ini. Mudarris Farbat min masyayikh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi, min masyayikh hatta Habib Umar, Habib Masyhur bin Hafidh. Rata-rata habaibna fi Hadramut al-an min talamidin Syekh Fadl. Jadi artinya apa yang pertama? Manu Syekh Fadl. Artinya apa? Artinya yang pertama, jangan kira orang Indonesia tidak bisa mengajari orang Hadramut. Ya, artinya apa? Artinya ilmu itu tidak harus di Hadramut. Tapi karena yang tampak sekarang adalah orang Hadramut dengan ilmunya, dengan ketawaduannya, dengan tomaknya fil ilm, jadi mereka yang jadi. Artinya apa? Artinya ilmu itu tidak harus di Hadramut. Al-Habib Bakar masyhur, Habib Bakar segaf Gresik. Habib Ali bin Syahab bingung. Mana nih? Al-Qutbiyah mana kok enggak ada? Ternyata diambil Habib Bakar di Gresik. Habib Bakar yang ngambil di Gresik. Ya, banyak. Al-Habib Syekh Butubuti itu tidak sembarangan. Habib Bakar Al-Attas Al-Habsyi, Habib Bakar Al-Attas Habsyi, gurunya Habib Ali Habsyi. Itu pernah tanya sama salah satu muridnya yang pernah ke Indonesia, balik dari Indonesia ditanya, "Nanti kemana aja ke Indonesia?" Baik. Kuliah Habib Ali Habsyi kan? Iya, Habibullah bin Bakar. Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Habsyi kan? Al-Attas, astagfirullahaladzim. Naam. Iya. Clear. Habib Bakar Abdullah bin Bakar Al-Attas. Naam. Abdullah bin Bakar Al-Attas. Yang kemarin kita hal itu. Apa namanya? Ziarah ke Indonesia fulan. Zurdah Syekh betul Bafagi, Habib Syekh Bafagi. Kalau minum, siapa itu Syekh Bafagi? Al-Ma'arif. Tidak pernah ziarah. Pulang lagi ke Indonesia. Ziarah tak tidak diterima. Pulang lagi ke Indonesia. Karena tidak ziarah Habib Syekh Bafagi ini. Yang kita orang tidak pernah ziarah biasanya. Ini lewat hatta Fatihah kadang tidak pernah. Ini Habib Syekh Bafagi. Orang alim. Artinya apa? Artinya yang pertama, ilmu itu tidak harus dihadram. Ilmu itu bisa diambil mana aja. Umar Baliwarti, Masya Allah. Orang alim. Baliwarti. Masya Allah, orang alim. Al-Syahid, saya mana tadi? Oh iya, Syekh Bafadl. Syekh Fadl Bafadl. Itu beliau pernah mau haji. Haji dulu kan tidak ada pesawat ya. Jadi lewatnya darat. Kalau dari Indonesia naik kapal, tapi kalau dari Hadramut ke Mekah ke Saudi lewatnya darat. Tidak bisa langsung. Ya otomatis singgah dulu, singgah. Termasuk salah satu tempat penyinggahannya Baydha. Di situ ada Al-Habib Muhammad Al-Haddar, salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi, temannya Syekh Fadl. Temannya Syekh Fadl. Habib Muhammad Al-Haddar ngomong sama murid-muridnya, "Syuf, kita bakal kedatangan mufti Tarim. Muftinya kota Tarim terkenal dengan ulamanya. Banyak ulamanya. Ini muftinya lagi yang mau datang ke Baydha. Insyaallah bakal nginep beberapa hari dan bakal ngajar di sini beberapa kali." Farhan murid-muridnya. Wah, ini didatangi mufti ini. Farhan murid-muridnya. Setelah beberapa hari datang Syekh Fadl. Disambut. Setelah istirahat dan lain sebagainya, mulailah mengajar Syekh Fadl. Mengajar dikit-dikit. Istilahnya soft talk ini, guyu. Istilahnya banyak apanya? Banyak ketawanya lah istilahnya. Katanya. Salah satu di antara muridnya itu ngeretek dalam itu. Muridnya Syekh Muhammad ini ngeretek. Ini kita mufti tadi, bahasa kasarnya seperti itu ya, bahasa kasarnya. Gini kita mufti tadi. Mosok guyu-guyu tok. Pelajaran ini kok enggak serius. Kayak gitu loh istilahnya. Kok banyak ketawanya daripada pelajarannya.
Akhirnya tengah-tengah daras, tengah-tengah pelajaran dipotong sama Syekh Fadal Al-Afid. Kalau ada orang mau belajar sawak sama kita orang, mau belajar hagigah sama kita orang, batatagatta aidikum irbah. Ini jari bakal terpotong saking panasnya ilmu fikih. Mau belajar sungguh-sungguh, ini jari bakal kepotong satu-satu. Jari saking panasnya ilmu fikih. Panas. Satu ulama juga disebut ngajar keluar dari kamar rapi, imamah, jubah, rida, rapi. Ngajar pakai meja itu apa? Dampar apa aja? Pakai meja itu. Rehannya. Setelah 1 jam pelajaran, kopiahnya di mana, imamahnya di mana, jubahnya di mana, sorbannya di mana, damparnya di mana? Loncat-loncat semua. Saking panasnya ilmu fikih. Makanya diselingi tasawuf. Makanya diselingi sedikit, ya ada sendaan sedikit. Cok pakaian tuh hari lawak gitu orang hari. Cuma ini memang selingi sisan saya tidak ngantuk deh. Buri agak sing nunduk sana. Tawa tuh. Saya memahami bebe. Ya Allah. Alakul hal itu takbiratul ihram. Termasuk juga syarat daripada takbiratul ihram tidak boleh ditambahin waw di awalnya. Wallahu akbar. Boleh. Maya sih. Ya. Kadang ada orang seperti itu. Wallahu a'lam wa Wallahu akbar. Wallahu akbar. Allahu akbar. Tidak boleh wallahu akbar. Dan tidak boleh ditambahin wawu antara Allah sama akbar. Ini sering terjadi. Allahu akbar. Ini sering orang kadang tidak sadar. Kadang tidak sadar. Karena apa? Karena setelah dhammah Allahu, terus setelahnya alif. Allahu akbar itu sebagai orang awam kadang agak sulit. Akhirnya Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini tidak sah. Karena hamzah di sini bukan hamzatul wasl, ini hamzatul qat'i. Dan memang tidak ada wawu antara lafzul jalalah sama akbar. Tidak perlu ditambahin wawu. Terus ya apa bacanya? Harus diberhentiin berarti Allahu akbar. Enggak harus. Bisa aja disambung Allahu akbar. Makanya kalau sholat yang khusyuk. Kalau nggak khusyuk mah Allahu akbar. Kalau nggak khusyuk. Tapi kalau sholatnya khusyuk, diingat syarat-syaratnya apa dimengerti. Itu maksudnya khusyuk itu di situ. Khusyuk itu nggak harus nangis ketika sholat. Harus merem turu ya. Sujud merem gak tangi merem turu ya. Arti daripada khusyuk itu memahami arti yang ada di dalam sholat. Itu artinya khusyuk. Kalimat lafzul jalalah, lafzul akbar, al-fatihah itu apa artinya? Kita setiap hari minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Tapi gak lurus-lurus gitu orang. Karena apa? Karena kita nggak tahu artinya ketika sholat. Orang doa ketika sholat itu paling diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kalau kita nggak pernah lurus jalannya? Ya anak kampungnya beb belak-belak beb. Gitu. Selain ya kadang-kadang rotok ngenceng didik. Ay malah aku stilu apa aku salah. Sedo. Lho kok subuh gampang subuh iku saya. Lewat titik subuhne. Tangi jam piro? Jam 8. Padahal wis dianceng-anceng beb. Jam 2 turu tangi jam 2:30. 2:30 sik tangi jam 3 sik. Jam 4 tangi jam 8 kan. Sering gitu. Sering enggak? Ojo turu jam 2, ojo kok subuhne 14. Turu sithik wae. Tangi sik 2:30 sik suwe. Turu maneh sik jam 3. Turu maneh 3:30. Temen jam 4 sik gorong subuh. Karena 5 menit. Turu jam 4. Lu jam 11 tadi. Banyak ya itu. Mengenai kejadian modelnya kok gitu. Alasannya Rasulullah pernah telat. Karena tulis bisa kok. Kayak kebiasaan. Padahal kita sering dalam salat itu minta ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita yang mengamini sendiri. Tapi kenapa kok kita kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat? Ya karena kita enggak paham artinya apa.
Karena kita nggak ta'ammul fi ma'aniha, matama'an fi ma'aniha. Hatta nataharraf, akhirnya kita mengikuti. Ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli wajibur warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 doa yang kita minta dalam berapa detik itu. Tapi kita nggak tahu artinya. Rabbighfirli warhamni wajibur Allahu akbar Allah. Rabbighfirli warhamni Allahu akbar Allah. Kadang ada suara rob. Kadang nggak tahu artinya. Subhanallah, orang ini kadang nggak agil gelil. Sedikit pikirlah. Minta rezeki, minta ini, tapi hubungannya sama dia sama Allah. Sholatnya aja benerin. Nggak usah kemana-mana. Oh, aku nggak mau fakir, mau miskin apa tak bangun oma. Sholatmu sholat. Tak nafkah ya, orang miskin tak nafkah sama. Sholatnya Senin Kemis. Nggak adil. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 da'awat tad'uha fi shalah. Tapi kita kenapa kayak gini? Kan pertanyaan bagi pribadi. Kenapa kita masih seperti ini? Habis sholat, subhanallah. Alhamdulillah. Imamnya Allahu akbar. Dari tepat. Kita sekarang ketahuan. Tapi artinya nggak dapat kita. Kadang saya subhanallah baru 1 kali kalimat, ini hitungannya sudah 3. Subhanallah. Ada 1. Terus 3 ini. Alhamdulillah. Oh, yang pakai tasbih cepat-cepatan. Waliyadzubillah min. Nah, ini supaya kita tahu aib kita masing-masing. Tidak perlu kita keluar di luar. Kita harus aib pribadi. Coba sholat subuh nanti. Kita benarkan sholat kita ini bagaimana? Niatnya benarkan. Fatihahnya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak main-main. Faedahnya besar itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mah bohong. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doanya dalam sholat kalau kita tahu artinya. Tapi sholatnya kita kadang enggak lillah. Wa nusuki, ibadahnya kita enggak karena Allah. Wa mahyaya, hidupnya kita karena Allah, hidupnya kita karena dunia. Wa mamati, meninggalnya kita ya wis karena umur, karena ajal ya mati. Lillahi rabbil alamin. Kalau kita tahu artinya tama'an fi mahaniha, bagus artinya. Makanya salah satu di dalam fikih dipermasalahkan itu. Kita ini dalam salat suka bohong. Kenapa? Sering bilang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman ila akhir. Tapi kita enggak khusyuk dalam salat. Kan kita bohong. Ini bagaimana? Kata para ulama, kalau kayak gitu enggak ada yang sah salatnya. Kalau enggak ada yang sah salatnya bohong semua. Tapi ini imtithal lil amr wa iqtida'an lin nabi. Kita cuma mengikuti aja Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah baca ini, kita ikut baca. Min ghairi an na'rif ma'annya. Makanya termasuk salah satu rahmatnya kepada kita nggak harus paham artinya apa ketika sholat. Yang penting kita mengerjakan rukun-rukunnya sholat. Kita harus paham Fatihah. Nah, harus paham Fatihah. Ada anak yang paham. Karena yang sah sembahyang kita orang. Nih, nggak ada yang sah. Wah, hakadha salat. Ini salat seperti ini. Harus dibenarkan salatnya, diperbaiki. Baik. Kadalik yang wajib ini yang kadang banyak orang lupa. Kadalik ketika takbiratul ihram itu harus telinga sendiri mendengarkan. Itu minimalnya seperti itu. Jadi jangan cuma menggerakkan daripada lisan tanpa ada suara. Ini tidak boleh. Ini tidak sah. Cuma
Atau hamas, tahu hamas? Hamas itu ada suara. Bismillah sudah. Sudah. Yang dibaca apa kata? Kita ketawa. Anak sengaja gini. Kenapa? Kita menertawakan diri kita masing-masing. Secara tidak langsung kita menertawakan diri kita masing-masing. Tidak apa-apa. Daripada anak ngetawain ente, ya. Asal kita ketawain diri kita sendiri. Kalau anak ngetawain ente tidak boleh. Tidak usah. Jadinya istihgar. Jadi supaya kita introspeksi masing-masing lah. Tidak usah duding orang. Introspeksi. Kita normal aja. Biasanya kalau katanya karena ayat 3 karena setelahnya hurufnya hilang. Nah ini tidak sah dalam sholat. Tidak sah dalam sholat. Fatihahnya nggak sah. Fatihah itu ummul kitab. Harus didengar sama telinga sendiri semua hurufnya. Bahkan hatta tasydidatiha. Satu hurufnya harus semuanya terdengar. Jangan sampai ada kelewatan. Huruf Fatihah ada berapa? Yang dibaca setiap hari. Satu hari 5 kali baca Fatihah. Bahkan lebih. Ya kan? Fatihah itu satu hari bisa jadi kita baca 10 sampai 20 kali. Ada berapa huruf? Ada 155 kalau kita baca Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita baca Maliki Yaumiddin itu ada 154. Semuanya harus terdengar dengan telinga kita sendiri. Minimal. Dari mulai Bismillah sampai Waladhdallin. Aminnya tidak usah. Begini aminnya sing banter. Amin. Ada Fatihah hilang. Pokoknya amin. Malik sama Maliki itu ya, Beda, kiraatnya. tidak bukan selain dalam artian kira Syafi'i atau Syafi'i pun. Qiraah itu tidak ikut mazhab. Jadi orang punya qiraah masing-masing. Boleh qiraah itu macam-macam. Masalahkan namanya Habib Warfimah di YouTube itu. Tidak apa. Ada apa? Qiraah itu Limamul qiraah. Iya, itu bahkan mereka ada yang mazhabnya Syafi'i, ada mazhabnya qiraah Syafi'i wal mazhab. Kita ikut qiraah boleh, ikut qiraahnya Hafs, ikut qiraahnya Abi Amr, ikut qiraahnya ini, ikut qiraahnya terserah. Apa? Kayak di mana di Tarim itu ada di Masjid Segaf itu tudrasu ya qiraatu sab'ah. Diajarin 7 qiraatnya. Dibaca semua. Dibaca. Tidak hanya cuma baca, ada pelajarannya. Kapan tidak semua dibaca enak wadduha wal saja ada tempat-tempat tertentu dibaca seperti itu, tidak sembarangan. Ada Ar-Rahman 'allamal gur, qiraah al-lain 'allamal guron. Qiraah. Ini menandakan ilmu itu loh. Kita orang ngerti amin nih. Amin. Ada ngono nyalana wong. Tak paham iki wong iki. Tak paham iki. Ala kulli hal. Mumpung mari Ramadan. Husnudzon lazim kata Haidullah al-Haddad. Kemudian, nah nanti sunnah bagi imam untuk ijharus shaut, mengangkat suaranya. Sekedar apa? Sekedar makmum yang ada di belakang dia mendengarkan. Itu sekedarnya yang sunnah seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah ada mikrofon. Tapi jangan makmumnya satu, mikrofon semesjid. Makmum masjid tok. Ya iku sing njogo masjid. Iki mau ke mikrofon sampai mikrofon njogo masjid. Hal yang mayusan. Ini tidak sunnah. Ini yang kebiasaan terjadi sekarang ya. Di Indonesia itu al-igamah, qomat dan lain sebagainya itu pakai mikrofon luar. Sebetulnya azan itu yusan, memang disunahkan ketika azan itu untuk diperkeras suaranya. Sekiranya orang-orang itu tahu ini sudah masuk waktunya sholat. Tapi qomat itu fungsinya listin hadzal hadirin, untuk memberdirikan orang-orang yang hadir di dalam masjid ini untuk diberdirikan. Makanya pakai mikrofon dalam. Sunnahnya seperti itu. Nanti ketika sholat ya pakai mikrofon. Iki makmum siji mikrofonnya Mas Mansur ketemu Rafa. Tapi ala kulli hal mereka punya niat masing-masing.
Ada yang niatnya apa? Ada yang niat orang-orang toko sekarang ya, masya Allah ya, kalau tidak dengar waladhdallin tidak semangat mestinya. Kalau nunggu waladhdallin, oh gimana ini rukuk ini Melayu. Melayu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung rukuk. Nek cuma komat-komat tok sih suwe iki mame iki apa maneh ampel wae suwe ampel iki. Rawene wis kirim salam. Lagi surat tok wae. Mas Bu. Ngenteni rokok tok. Iki mari rokok iki mari. Ala goleh. Nah, ini untuk introspeksi diri kita masing-masing. Bukan niat saya, niat Al-Fakir bukan mencacat masing-masing. Kan ini kan sudah ada mic. Nah. Kan cukup terdengar kan semua. Nah. Sekarang pakai yang Bilal ngikuti suara itu. Al-Muballigh. Al-Muballigh fi salat al-Jum'ah. Al-Muballigh fi salat al-Jum'ah karena fi zamanin Nabi itu muballigh sunnah karena suara imam tidak sampai ke belakang. Makanya disunahkan adanya muballigh. Allahu Akbar imamnya nanti mubalighnya yang mengangkat suara kan. Allahu Akbar muballigh. Supaya apa? Supaya orang namanya muballigh, orang yang menyampaikan suaranya imam. Tapi kalau sekarang sebetulnya sudah nggak perlu muballigh karena adanya mikrofon. Nggak perlu muballigh. Sudah ada mikrofon sebetulnya nggak perlu. La ma yusha. Muballigh عندنا في المذهب الشافعي المعتمد عندنا المبلغ إذا سمع صوت الإمام لا يشهد. Kayak misal ada satu imam, dua makmum. Imamnya Allahu Akbar, sunnah enggak dia ngomong Allahu Akbar juga? Ngingetin yang sebelahnya. Orang yang sebelahnya juga dengar kok. Sebelahnya dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satunya jawab, aku gak kopok. Bahkan ketika sami Allah liman hamidah, ya, itu sunnah. Semua makmum juga mengatakan sami Allah liman hamidah. Jangan cuma Rabbana walakal hamd. Loh, memang, tapi sunnahnya yang lebih afdal cuma juga mengatakan sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lanjutannya seperti itu. Habis sami Allah liman hamidah baru Rabbana walakal hamd. Sunnahnya seperti itu. Itu Wahabi ya. Wallahu a'lam. Hakada hukmul qadhiyah. Nah. Kadang ya itu mungkin karena cuma ngikut aja tanpa ada dasar pengetahuan atau ilmu. Kita ngikutnya itu karena mereka ada alasan. Karena muballigh zaman dulu kenapa mereka angkat suara? Karena ada alasan tertentu. Lah orang yang setelahnya datang tanpa mengetahui ilmu, pokoknya ono ngene carane. Ket biyen Jumatan iku ono muballigh nih. Ya harus sampai sekarang harus ada mubalighnya. Salah. Bahkan kalau niatnya ngasih tahu orang batal kali ini. Kalau niatnya dia kezut ikhbar, cuma niat ngasih tahu orang yang belakang supaya ikut berdiri, nggak sah. Itu yang mu'tamad di madzhabnya kita Syafi'i. Sama kayak kita negur orang ketika sholat salah, subhanallah, subhanallah. Kata kita ini. Subhanallah. Jadi ketika dia subhanallah kan apa niatnya dia subhanallah? Otomatis kan niatnya ngingetin mahak. Kita bisa mungkirin. Kita pasti niatnya 100% ngingetin, apalagi kalau sampai diulang 2 kali. Ya, itu mu'tamad madzhab Syafi'i masih tak sah salat. Karena kita mengatakan subhanallah bukan untuk tasbih, bukan untuk ibadah, bukan untuk zikir, tapi untuk ngingetin orang. Itu mu'tamadnya indana mana? Wa fi aqwal akhar natakallam alaih. Nah. Adaisan ini ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram nanti disunahkan juga ketika takbiratul mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan yang mu'tamad di madzhab Syafi'i yang sunnah. Allah ketika lafaz jalalah diangkat Allahu Akbar, ketika di atas selesai Akbar. Baru guys. Itu yang sunnah. Ada sunnah akhar Allahu Akbar. Roknya selesai tangannya di sini. Ya, itu sunnah akhar. Tapi yang mu'tamad di madzhab Syafi'iyah, yang mu'tamad di madzhabnya kita orang ketika mengangkat Allah ini dibarengkan niat Allahu Akbar baru taruh tangannya. Jadi ra itu ketika melafadzkan lafaz ra tangannya masih di atas. Allahu Akbar. Ketika dia mengatakan lafaz bar itu berarti dia sudah masuk sholat. Apa artinya? Artinya hati-hati dengan gerakan yang lebih dari 3 gerakan. Banyak orang tidak paham. Allahu Akbar, ada yang gini salatnya. Lalu macam-macam.
Ada yang Allahu Akbar. Siatin noleh-noleh atau siatin menundukkan kepala. Ini kan gerakan. Gerakan, masuk gerakan. Ini gerakan, ini gerakan. Lebih dari 3 hati-hati. Hati-hati. Sunnah melihat tempat sujud. Kan katanya sunnah melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud dari awal. Dari takbir Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Sudah melihat tempat sujud. Allahu Akbar. Sunnahnya itu memang dari awal. Sudah melihat tempat sujud. Sunnah ngangkat tangan. Sunnah kan ngangkat tangan. Memang sunnah angkat tangan. Hukumnya sunnah tidak wajib. Jadi kalau ada orang tidak angkat tangan, jangan pernah i'tirad. Artinya jangan pernah lu. Apa dah angkat tangan ini? Ini aja. Angkat tangan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu kalimat Allahu Akbar. Kemudian sunnah-sunnahnya mengangkat tangan. Ini apa namanya? Jempol itu sejajar dengan apa namanya? Dan telinga bawahnya sejajar, tidak harus nempel. Allahu Akbar, tidak harus nempel. Orang mau nempel deh. Allahu Akbar. Orang tidak harus nempel, yang penting sejajar. Yang penting sejajar. Allahu Akbar. Ya, yang penting sejajar. Ini juga apa namanya? Ujung jari tengah itu sejajar dengan yang paling atas di telinga. Ya Allah. Ini pokoknya gini kan sudah. Tidak harus Allahu Akbar dipaksain pepet-pepet ini. Tidak harus. Yang penting sejajar. Sunnahnya itu sejajar. Tahu sejajar kan? Ya, saya sejajar dengan Habib Mahdi. Bukan saya duduk di atasnya Habib Mahdi. Saya sejajar dengan fulan. Sejajar. Ya, itu namanya sejajar. Tidak harus dempet-dempetan. Allahu Akbar. Kan gitu. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua juga. Sunnah yang ketiga dibuka tangannya. Dibuka, tapi sunnah yang setelahnya jangan terlalu terbuka. Allah, enggak, agak diredupkan sendiri tangannya. Allah. Dan jangan dirapatkan. Enggak sunnah rapat, enggak sunnah. Yang sunnah dibengkangkan sedikit, tapi juga teman-teman. Allah. Itu sekarang. Ya, biasa wae. Allahu Akbar. Ya, tidak usah terlalu besar. Ya, setengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Allah. Itu sunnah. Dan disunahkan aidan jari jemarinya kalau bisa ngadep kiblat. Ya, ini Allah. Ojo ngene. Ini kadang-kadang salah. Jarene sedosin ngadep kiblat. Allah. Allah. Sunnah seperti itu ya. Allah. Ini kalau ente lakukan, ini dalam takbiratul ihram itu ada 10 sunnah. Dalam takbiratul ihram mengangkat tangan hukumnya dalam mengangkat tangan itu ada 10 sunnah lainnya. Ini kalau kita niatkan, berapa pahala yang kita dapatkan dalam takbiratul ihram. Makanya banyak orang ulama mengatakan sholat. Ya tidak salah. Orang sholat kalau khusyuk dan mengamalkan semua sunnah-sunnahnya, pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil. Ini kan sunnah. Hatta uhib sunnah. Allahu Akbar. Kemudian ketika meletakkan tangan, ya letakkan tangan antara pusar dan dada. Antara pusar sama dada. Ini. Ini. Anak sing ini. Allah. Biasanya sembahyang subuh iki. Biasanya sembahyang hakik lah kita ambil modelnya. Macam-macam bisa ambil subhanallah. Allah. Sampai Kak Allah lana bare. Ngolong ini tangannya. Imam Ijtihad dek sing ngadeg. Dia ngadeg Nah. Pertama tadi. Antara pusar sama dada. Allahu Akbar. Antara sunnah tangannya megangnya seperti apa? Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, berbeda antara para ulama. Yang seperti ini tidak apa-apa, ya gini nggak apa-apa. Bebas. Yang dipegang pergelangan tangan, yang gini. Tapi ini sunnah. Ini semuanya Kalau kita melakukan sunnah bisa menyebabkan haram. Ya apa contohnya? Sudah sholat mepet, tetap mau sunnah. Allahu Akbar. Karena sunnah kita mengganggu orang,
Karena sunnah kita sampai menyakiti orang, kita dapat sunnah, tapi kita juga dapat dosa. Ya, ini sunnah. Tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang haram. Sunnah yang ini. Allah, ini sebelahmu uang cetok. Gak peduli pokoknya Sun. Gak peduli sisan, karena haram kok. Begitu juga tahiyatul akhir. Harus miring, pokoknya harus aku lungguhin miring. Sentepak bi sunnah. Kan tidak sikile wong tua. Sebelah ana sikile wong tua di kratak kemarin. Kawan salam ngadeg dak ngadeg-ngadeg. Tanggung jawab. Ala kulli hal. Ini kalau ini kayak gini nih, pengetahuan dari mana? Ya dari belajar. Pokoknya sunnah tidak bisa seperti itu. Pokoknya sunnah tidak bisa. Ada haram, ada sunnah. Lebih baik kita meninggalkan yang haram dan tidak melakukan yang sunnah daripada kita melakukan sunnah tapi melakukan yang Contoh gampangnya, yang paling gampang dinalar manusia apa? Mencium hajar aswad. Hukumnya wajib nyium hajar aswad. Kalau tidak nyium tawafnya nggak sah. Nggak, sunnah kan? Sunnah, pahalanya besar, fadilahnya besar, iya. Tapi kalau kita gara-gara nyium hajar aswad, kita senggol-senggolan sama perempuan yang bukan mahram. Dembet-dembetan sama perempuan yang bukan mahram. Bahkan Al-Fagir ngelihat video, wallahu a'lam, sahihun amlah. Itu ada satu orang melangkahi pundak. Naik di pundaknya untuk bisa mencium hajar aswad. Dan ini berapa orang yang dia zalimi? Dia ngapain? Kayak Super Mario gitu. Ini Jawaria. Nenggol orang, nyetop orang, dorong kanan, dorong kiri, perempuan kena ini yang bukan mahram dan lain sebagainya. Asyan yusmul hajarul aswad, supaya dia dapat nyium hajarul aswad. Hukumnya sunnah, tapi dia mendalimi orang haram. Ya, haram. Mau mendekat sama apa? Dapat haram. Wal'iyadu billahi min. Lebih baik kita nggak nyium hajar aswad, tapi tawaf kita sah. Makanya dikatakan mahwal hajjul mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ya. Allah ja'al hajjak mabrur wa sa'yaka mashkur dan lain sebagainya. Apa sih haji mabrur? Haji mabrur itu dikatakan dalam kitabnya Syekh Ibn Hajar. Beliau mengatakan haji mabrur itu yang tidak dilakukan maksiat gat. Selama kita haji nggak pernah lakukan maksiat. Jangankan makruh aja nggak dilakukan. Itu baru jadi mabrur. Jadi mabrur. Haji pulang haji pokoknya mabrur wis. Ya, buku tebuk pokoknya terakhir. Mabrur. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini hati-hati. Seperti ini. Sunnah yang haram. Hati-hati. Kadang kita terlalu menggebu-gebu yang sunnah sampai lupa yang haram pun kita sikat. Waliyadzubillahi min dzalik. Terakhir ya. Ketika takbiratul ihram juga termasuk sunnah daripada takbiratul ihram. Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram diam sejenak, kemudian baca doa iftitah. Nah, kemudian pembahasan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada gol yang katanya dilanjut. Kabira, alhamdulillah katsira. Nah. Itu tapi berarti Allahu a'lam. Allah